Nah, karena ajaran pokok Syiah ini imamah, ya, jadi sentral doktrin Syiah terletak pada konsep imamah. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul, akidah maupun furu' atau syariat, selalu dikaitkan dengan imamah. Bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Karena itu ajaran-ajaran mereka rusak gara-gara imamah. Contohnya apa? Rukun iman Syiah. Rukun iman Syiah ini berbeda dengan kita gara-gara imamah. Kalau kita rukun iman ada 6, ya. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab Allah, para rasul, hari akhir, qadar. Itu kita. Tapi kalau Syiah gara-gara imamah berbeda. Rukun iman pertama tauhid. Tauhid ini sama dengan iman kita kepada Allah. Rukun iman kedua nubuwah kenabian, sama dengan para rasul. Rukun iman ketiga imanah, percaya kepada imam-imam Syiah. Ini sudah ada sama dengan kita. Jadi tidak ada. Rukun iman keempat al-'adlu, keadilan. Nah, keadilan ini menentang qada. Yang dimaksud keadilan ini bukan keadilan seperti seorang hakim, ya, atau orang tua pada anaknya, bukan itu. Yang dimaksud keadilan ini, Syiah itu tidak percaya kepada qada. Jadi kata Syiah yang mengangkat sahabat Muawiyah, Yazid menjadi khalifah, itu bukan Tuhan. Karena mereka sendiri yang mau jadi khalifah. Qadar itu tidak ada, diganti dengan keadilan. Itu gara-gara imamah. Jadi rukun imannya dua yang ditolak. Kemudian yang kelima al-ma'ad, hari akhirat. Hari akhirat ini sama dengan rukun iman ketiga, rukun iman yang kelima. Rukun iman Ahlus Sunnah yang kelima. Jadi rukun imannya beda dengan kita gara-gara imamah. Kita ini, ya, di musola sebelum sholat, rukun iman ini dinyanyikan dulu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa ini rukun iman. Mengapa oleh para ulama dilakukan? Dulu orang Syiah mengganti rukun iman. Karena dulu belum ada sekolah, belum ada pesantren, belum ada. Dulu itu penyebaran agama yang paling mudah menggunakan pendekatan tradisi. Puji-pujian itu paling efektif. Rukun iman dinyanyikan. Rukun Islam, Syiah ini rukun Islamnya berbeda dengan kita gara-gara imamah. Kita ini rukun Islamnya yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau Syiah rukun Islam pertama langsung sholat, yang kedua puasa, zakat, haji, kelima wilayah, mentaati imam Syiah yang 12. Jadi imamah ini berpengaruh terhadap rukun Islam Syiah. Tidak hanya rukun Islam, syahadatnya berbeda. Syahadat kita ini sudah maklum, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita. Tapi kalau Syiah, selain dua syahadat itu masih ditambah syahadat bersaksi bahwa Imam Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya adalah para wali Allah dan hujjah Allah yang wajib ditaati. Jadi syahadatnya berbeda dengan kita. Tidak hanya syahadat, azannya juga beda dengan kita. Kita ini azan sudah maklum, ya. Ntar lagi ini azan sudah maklum. Tapi kalau Syiah
azannya beda. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka membaca asyhadu anna Aliyyan waliyullah. Jadi beda. Cuma di sini tidak berani terang-terangan azan begitu, karena masih sedikit. Jadi azannya kemudian ada hayya ala khairil amal. Itu azannya. Ini dalam hal-hal yang menjadi simbol antara kita dengan Syiah. Syiah ini berbeda gara-gara iman. Dan tidak hanya ini, ajaran-ajaran pokok juga berbeda. Misalnya tentang Al-Quran. Syiah ini pandangannya kepada Al-Quran berbeda dengan kita gara-gara iman. Nah, kalau menurut Ahlu Sunnah, Al-Quran yang ada sekarang ini masih asli, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Tetapi menurut Syiah, Al-Quran yang ada sekarang ini palsu, tidak asli. 2/3 ayat-ayatnya hilang karena dibuang oleh para sahabat. Ini kata Syiah. Dalam kitab Syiah ya, Syiah punya kitab berjudul Al-Wahyul Maqalat karangan Syekh Al-Mufid, halaman 93, memaparkan pendapat tentang penyusunan Al-Quran dan informasi terjadinya penambahan dan pengulangan di dalam Al-Quran. Kemudian ulama Syiah abad yang lalu, Nuri At-Tabarsi menulis kitab berjudul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifil Kitab Rabbil Alamin. Dalam kitab ini mengutip 2000 riwayat dari ulama Syiah yang mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini tidak asli. Kemudian Ni'matullah Al-Jazairi, ulama Syiah abad 12, dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah juga mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini sudah palsu, tidak asli. Ini ulama Syiah abad ke-14, Al-Bahrani dalam kitab Masyarih Syumus Ad-Duriyah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini palsu. Ini kata Syiah. Kalau kita Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Al-Quran yang ada sekarang ini masih asli. Syekh Nawawi Banten, guru para ulama Nusantara, dalam kitabnya Syarh Sulul Taufiq, beliau mengatakan bahwa orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf Al-Quran atau menambahkan satu huruf ke dalam Al-Quran adalah murtad alias kafir secara itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ulama yang lain juga mengatakan begitu. Orang yang menolak atau mengingkari satu huruf dalam Al-Quran adalah kafir. Orang yang meyakini terjadinya Quran adalah sesat, menyesatkan, kafir dan bermaksud membatalkan ajaran Islam. Nah, mengapa Syiah ini meyakini Al-Quran ini palsu? Gara-gara gimana? Syiah ini kalau ditanya oleh orang awam tidak bisa jawab. Imam Syiah, ajaran kamu yang paling penting itu kan imaman. Iya, ada apa? Biasanya ajaran penting itu diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau memang kepemimpinan Sayyidina Ali dan anak cucunya ini paling penting, mengapa di dalam Al-Quran tidak ada? Syiah menjawab, loh kata siapa tidak ada? Loh ada. Mana kok tidak ada? Ini Al-Quran. Tidak ada yang menerangkan kepemimpinan Sayyidina Ali. Ada. Di mana? Di Al-Quran yang asli. Ini palsu. Ayat-ayat imamah ribuan sudah dibuat dari Al-Quran. Kata Syiah. Syiah ini agak saja cara menjawab ada di Al-Quran yang asli. Kalau mereka tanya mana Quran yang asli, mereka juga ada bukunya. Katanya masih dibawa oleh imamnya. Entah kapan keluarnya. Syiah. Nah, mengapa kalau kita berkeyakinan Al-Quran yang
sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi Al-Quran ini yang menurunkan Allah, yang menjaga juga Allah. Sampai sekarang Al-Quran benar-benar terjaga. Kalau tidak percaya, di bulan Ramadan ketika musim tadarus Al-Quran, adik-adik kecil baca Al-Quran lalu keliru, ayat huruf yang pendek dibaca panjang, orang yang tidak hafal itu tahu. Jadi Al-Quran itu ditambah satu huruf itu ketemu. Itu sekarang. Berarti kalau sekarang Al-Quran dipalsu satu huruf saja tidak bisa, sejak dulu memang tidak bisa dipakai. Itu sekarang. Kadang kalau ada imam ya baca surat salah, makmumnya yang tak hafal langsung bilang sama kawannya, itu imamnya salah, sepertinya ada hafal. Padahal dia juga ada hafal, langsung pura-pura hafal. Karena memang Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Jadi walaupun keliru tidak sengaja itu betul. Dalam ayat lain, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak akan didatangi kesalahan dari depan dan dari belakang, karena Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran turun dari Tuhan yang maha bijaksana. Artinya bagaimana keterjagaan Al-Quran ini ada kaitannya dengan kemaha bijaksanaan dan keterpujian Tuhan. Kalau Al-Quran ini tidak dijaga oleh Allah, berarti Allah tidak bijaksana, tidak terpuji. Mengapa? Islam ini agama terakhir, Nabi kita Nabi terakhir, setelah beliau tidak ada Nabi lagi. Kalau Al-Quran ini yang menjaga bukan Allah, lalu siapa yang akan menjaga? Sedangkan Islam ini rahmatan lil alamin, rahmatnya sampai hari kiamat. Kalau Al-Quran ini tidak dijaga oleh Allah, berarti tidak rahmat lil alamin. Allah tidak bijaksana. Allah nanti akan dibuka oleh umat Islam. Hei, kamu masuk neraka. Loh, kenapa masuk neraka Tuhan? Saya kan sudah Islam. Nah iya, tapi Islam kamu kan tidak asli. Loh, apanya tidak asli? Al-Quran kamu tidak asli. Maka umat Islam akan menjawab, ya Tuhan tidak menjaga Quran. Mana tahu kalau Quran itu asli tidak asli. Mungkin memang Nabi kita hanya berusia 23 tahun. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Kalau bukan Tuhan yang menjaga siapa? Karenanya keterjagaan Al-Quran ini oleh Allah sendiri dikaitkan dengan kemaha bijaksanaan dan keterpujian Tuhan. Ini penting. Jadi kita tidak ada jalan untuk melakukan keautentikan Al-Quran. Ini waktunya tinggal 5 menit ya. Tadi saya dikasih waktu jam berapa? 9.45. Apa? Ya ada apa lah, itu kan hanya waktu. Waktu itu kan bisa berlaku. Oh, pemaparan sampai setengah 11 ya, sama ini berarti semua. Nanti setelah ini berarti. Kemudian menyikapi para imam. Syiah ini berbeda dengan kita. Kalau menurut Ahlus Sunnah tidak ada imam atau pemimpin yang maksum selain para nabi. Maksum itu artinya terjaga dari dosa, kesalahan dan lupa. Dan tidak ada seseorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Itu keyakinan kita. Tapi kalau menurut Syiah, para imam Syiah itu maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan, dan derajat mereka melebihi para nabi dan malaikat. Jadi nabi dan malaikat itu kalah dengan imam Syiah. Ya, ini pernyataan imam Syiah. Imam Syiah lebih tinggi daripada para nabi. Dalam kitab Biharul Anwar diterangkan Allah mengabulkan doa para nabi
dikabulkan. Kalau doanya tidak dikabulkan, Nabi apa? Jangan-jangan nabinya lain dengan kita. Ini ya persoalan kita dengan Syiah. Kemudian Syiah itu juga berkeyakinan Imam Syiah lebih alim daripada para nabi. Annahum a'lamu minal anbiya. Para imam lebih alim daripada para nabi. Ya jelas salah. Menurut kita para nabi itu adalah manusia paling alim. Karena kata para ulama, para nabi itu wajib memiliki sifat fatonah. Fatonah itu artinya kecerdasan. Nabi itu tidak ada orang yang kurang cerdas, tidak ada. Para nabi semuanya cerdas-cerdas. Karena para nabi itu oleh Allah diutus untuk berhujjah dengan orang-orang kafir. Kalau ada yang tidak cerdas, berdebat dengan orang kafir, kalah debat, payah umatnya. Tidak mau masuk Islam kalau ada nabi tidak cerdas. Karenanya para nabi itu ya, kata para ulama secara akli harus memiliki sifat siddiq, jujur. Jadi tidak ada nabi yang tidak jujur. Kemudian amanah, para nabi pasti amanah. Kemudian tabligh menyampaikan. Kemudian fatonah cerdas. Itu kewajiban secara akli. Secara syar'i, para nabi ini juga harus, kata para ulama, para nabi juga secara fisik orangnya harus ganteng. Dan ada nabi itu orangnya jelek, tidak ada. Biasanya para nabi itu orang paling gagah, paling ganteng, paling cerdas, paling tampan, paling bijaksana, paling kuat. Nah kalau ada nabi jelek, pendek, hitam, perutnya besar, ya akhirnya ya kurang menarik. Karenanya para nabi itu sebelum menjadi nabi memang sudah menjadi daya tarik, karena mereka memang manusia pilihan. Tidak ada nabi itu jelek, tidak ada. Nah para nabi itu manusia tapi pilihan, bukan Allah itu memilih para nabi itu ya bukan sembarangan. Cuma kata orang Syiah masih kalah dengan Imam Syiah. Ini jahatnya Syiah. Kita ini dibuat, kita ini dibikin punya asumsi yang tidak baik kepada para nabi. Dan itu tidak benar. Dan memang diakui oleh Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kunna idza fatal bas washtadda al-qis ittaqaina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi ini memang orang paling pemberani. Kalau ada Syiah mengatakan ya para nabi penakut, itu tidak benar. Para nabi itu semuanya pemberani. Ini pernyataan Humaini ulama Syiah. Imam Syiah lebih tinggi daripada para nabi. Jadi kata Humaini, innal imam maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan taqlidiyatan takhdahu li wilayatiha wa sayyidaratiha jami'u dzarratiha dan kaum. Sesungguhnya Imam Syiah mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Jadi kata Syiah, Imam Syiah punya maqam mahmud, padahal maqam mahmud ini cuma milik Rasulullah langsung. Ini sudah diambil oleh Syiah. Soal maqam mahmud ini cuma Rasulullah di padang mahsyar. Ketika nabi-nabi lain tidak bisa membantu umat manusia untuk memberikan solusi keluar dari lamanya berdiri di situ, akhirnya Rasulullah waktu itu yang diterima permohonannya oleh Allah, itu yang disebut dengan maqam mahmud. Orang Syiah ini imamnya punya maqam mahmud. Nah kalau diambil Imam Syiah, Rasulullah punya apa? Padahal umat Islam ini semuanya sepakat wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna fa'il 'alish-shiqaqi. Makhluk yang paling mulia, paling utama adalah Nabi kita, Nabi
dalam kitab-kitab hadis diterangkan yang memiliki maqam mahmud. Tapi oleh Syiah pun diberikan kepada imamnya. Imamnya adalah Imam. Karena Imam Syiah itu sebenarnya bukan orang Syiah, cuma oleh mereka diakui Syiah. Sebenarnya para imam Syiah yang 12 semuanya adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma oleh Syiah diklaim sebagai imam Syiah. Masalahnya itu. Kemudian kata Syiah, wa inna min dhurriyyati madhhabina anna li a'immatina maqama lam yablughu malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Dan termasuk hal yang diyakini mazhab kami Syiah adalah bahwa para imam Syiah mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus sebagai. Jadi kedudukan imam Syiah ini tidak bisa dicapai oleh nabi dan malaikat. Kedudukan apa namanya kalau nabi tidak bisa mencapai? Kalau Ahlus Sunnah ini ya, Syiah ini punya keyakinan Sayyidina Ali lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah diterangkan 3 keistimewaan Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh Nabi SAW. Pertama, keberanian. Sayyidina Ali pemberani, Nabi tidak berani katanya. Kok ada Nabi tidak berani? Nabi itu paling pemberani. Kata Sayyidina Ali, "Idza marral bas wa syaddal mutis ittaqaina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami apabila di dalam peperangan ini berkecamuk serangan musuh luar biasa, kami para sahabat berlindung di belakang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada di depan. Kira-kira kalau ada di depan paling pemberani apa tidak berani? Paling berani. Karenanya di dalam kitab-kitab sirah bahwa Nabi ini memang manusia sempurna, insan kamil ya, manusia paling pemberani di Madinah. Apabila ada suara besar ya, ada suara mengejutkan orang. Kalau di sekarang kan mungkin suara tabrakan. Kalau ada suara kecelakaan tabrak, brak. Kalau ada suara besar mengejutkan, orang-orang datang, Nabi sudah duluan ada di sini. Mengapa? Nabi paling pemberani. Orang itu kalau tidak berani, di depan rumahnya ada tabrakan, mau keluar itu masih tolak-tolak. Ada orang akan datang. Kalau ada orang baru keluar. Itu kalau orang penakut. Nabi ini orang paling pemberani. Kemudian kata Syiah, Sayyidina Ali punya istri Fatimah. Nabi dan punya istri Fatimah. Itu kata Syiah. Dan memangnya Siti Fatimah itu anaknya siapa? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Kata Syiah, istrinya Sayyidina Ali wanita baik-baik. Istri Nabi itu bukan wanita baik-baik. Maksudnya begitu. Yang ketiga, Sayyidina Ali punya anak Hasan Husain, Kanjeng Nabi tidak punya. Lah itu punya siapa? Syiah. Jadi memang apa namanya? Kanjeng Nabi ini diadu dengan menantunya, dengan gurunya. Ini rusaknya Syiah ini. Syiah ini benar-benar rusak. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah punya i'tiqad para Rasul adalah hamba Allah terbaik. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Syarah Kashifatus Saja kata beliau, wa rabi'uha an-tu'mina bi-rusuli wa hum afdalu ibadi. Rukun iman keempat adalah percaya kepada para Rasul Allah. Mereka adalah hamba Allah yang paling utama. Jadi para nabi, para rasul ini memang makhluk Allah yang paling utama. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala, kullan faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para rasul itu kami lebihkan derajatnya di atas semesta alam. Jadi tidak ada orang itu yang derajatnya melebihi para rasul dan para nabi.
ini berbeda dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah, putri Nabi ini ada 4. Yang pertama Sayyidah Zainab, lalu adiknya Umar Kulthum, adiknya lagi Fatimah, dan si bungsu adalah Ruqayyah. Tapi kalau menurut Syiah, putri Nabi itu hanya Fatimah. Sedangkan selain Sayyidah Fatimah, menurut Syiah adalah anak tiri. Jadi anak walon kata Syiah. Dalam kitab Syiah ya, Syiah ini punya kitab berjudul Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah Asy-Syariah. Dalam kitab ini diterangkan putri Nabi hanya Sayyidah Fatimah, sedangkan Sayyidah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum bukan putri Nabi. Ini Syiah di Indonesia, Jalaluddin Rahmat, ya, di dalam bukunya Al-Mustafa halaman 164-165 dia mengatakan berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansar karya Mas Az-Zubairi disimpulkan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulthum istri Khalifah Utsman bukan putri Nabi, anak tiri. Katanya alasannya riwayat dalam kitab Al-Ansar karya Mus'ab Az-Zubairi. Setelah kita buka kitab Al-Ansar yang berjudul Nasab Quraisy karangan Imam Mus'ab Abi Abdillah Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab Az-Zubairi, ternyata diterangkan semuanya adalah putri Nabi. Dalam kitab ini diterangkan setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, fawalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim. Beliau punya putra Al-Qasim, wa huwa akbar waladi. Al-Qasim ini anak sulung beliau. Thumma Zainab, lalu adiknya Zainab. Thumma Abdullah, adiknya lagi Abdullah. Thumma Ummu Kulthum, adiknya lagi Ummu Kulthum. Thumma Fatimah, adiknya lagi Fatimah yang bungsu Thumma Ruqayyah. Jadi Syiah tidak mengakui. Nah, kenapa Syiah ini tidak mengakui selain Fatimah sebagai putri Nabi? Gara-gara imamah. Syiah ini kalau ditanya oleh masyarakat awam tidak bisa jawab. Syiah, Imam Syiah, Ayatullah Syiah, Ayatullah misalnya ya, Ayatullah apa? Mengapa pemimpin yang Anda dukung ini hanya Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman Anda tidak mau dukung? Jawaban Syiah simpel, kata Syiah, yang terserah. Sayyidina Ali itu kan menantu Rasulullah. Kalau ada pemimpin meninggal dunia tidak punya putra mahkota, otomatis yang menjadi pengganti adalah menantunya. Dijawab oleh orang Ahlus Sunnah yang awam, kalau alasannya menantu, loh Sayyidina Utsman itu kan juga menantu, bahkan menantu 2 kali. Karenanya beliau disebut dengan Dzun-Nurain. Karenanya beliau khalifah ketiga. Melebihi Sayyidina Ali yang cuma diambil menantu sekali, sedangkan Abu Bakar dan Umar itu kan mertuanya. Loh kan tidak apa-apa mertua menjadi ganti menantunya. Karenanya ketika Rasulullah wafat, pengganti pertama mertua pertama yang masih hidup. Lalu mertua kedua Umar bin Khattab. Lalu menantu yang dapat 2 putrinya. Kemudian menantu yang dapat 1 putrinya. Ini kan sudah pas pula Allah Rasyidin. Jawaban Syiah simpel, kata Syiah tidak begitu. Nah bagaimana? Khalifah Utsman itu bukan menantu Rasulullah. Loh kok bisa? Loh iya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu anak tiri. Jadi anak tiri katanya. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Memang mertua Rasulullah, tapi setelah Rasulullah wafat dipecat sebagai mertua. Siapa yang memecat? Yang memecat Sayyidina Ali. Karena tidak mau baiat kepada Sayyidina Ali, langsung dibuatkan surat pemecatan. Ini kata Syiah. Jadi Syiah ini tidak masuk akal. Seakan-akan antara mertua Rasulullah dengan menantunya ini bersaing, bermusuhan. Padahal tidak itu. 4 orang ini
cerita ya, biar tidak ngantuk ya. Yang ngantuk tidur dan apa? Karena ini kalau panas begini bisa tidur ya hebat. Panas begini menghilangkan ngantuk ini. Hanya Hidayatullah ini pintar. Jadi memang dibuat tidak sejuk memang biar ngantuk. Karena kalau ngantuk itu ya kalau sejuk biasanya ngantuk. Jadi tahun 2007 saya diundang ceramah walimah. Kebetulan acaranya setelah Asyura ini, hari Qadir ya. Sekarang ini Syiah kan musim hari Qadir. Waktu itu yang menjadi MC Syiah. Jadi keluarganya yang menikah itu ada yang Syiah, dia jadi MC pakai bahasa Arab dan memang narasinya narasi Syiah. Ya sholawatnya sholawat Syiah, hamdalahnya semuanya Syiah. Akhirnya kiai-kiai yang hadir waktu itu bisik-bisik pada saya, Gus, itu Syiah itu. Terus berikut kiai ditanggapi, loh, ini walimah ya? Nah, apa katanya? Anda lebih penting daripada walimah. Saya tahun 2007 itu baru pulang dari pondok, baru belajar ceramah. Sudah menghafalkan 2 hari menghafalkan yang diceramahkan itu suruh ganti. Ya apa ya? Kalau udah diganti katanya akidah. Akhirnya saya cerita tentang pernikahan para sahabat. Kebetulan yang menikah itu namanya Nafisah. Yang perempuan sepupunya yang Syiah itu Nafisah namanya. Saya cerita begini, saya ini kalau diingat sama Ananda Nafisah yang menikah tadi, saya ingat Nafisah yang dulu. Siapa Nafisah pada masa Rasul? Dulu itu ada seorang perempuan bernama Nafisah binti Munjah menjadi perantara terjadinya 3 pernikahan paling ideal di dalam Islam. Pertama, pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Setelah Ibu Khadijah ini tertarik kepada pembantunya yang bernama Muhammad, Khadijah minta tolong Nafisah, coba Muhammad itu tanya, dia orangnya ganteng, orangnya juga baik, barangkali mau sama saya. Waktu itu Khadijah sudah 40 tahun. Akhirnya didatangi, ditemui oleh Nafisah, Muhammad, kamu ini kan sudah memanjang menikah, mengapa kamu tidak menikah? Lalu kata Muhammad waktu itu, saya punya apa? Orang tua tidak ada, harta juga tidak ada, numpang di rumah paman. Itu bukan alasan. Seandainya, kata Nafisah, seandainya ada seorang perempuan kaya, bangsawan, cantik, mau sama kamu, kira-kira gimana? Rasulullah ini kan cerdas, kan tidak ada Rasul itu Nabi atau Rasul yang otaknya bodoh, kan tidak ada, pasti cerdas para Rasul. Akhirnya, dan berjenggot ya, akhirnya Rasulullah tanya, itu jangan-jangan itu Ibu Khadijah ya? Iya. Nah, terus apa benar Ibu Khadijah itu mau sama saya? Kata Nafisah, saya jaminannya, saya yang menjamin Ibu Khadijah mau sama. Ya oke, kalau begitu saya akan musyawarah dengan keluarga saya. Akhirnya dilamar. Nah, saya cerita pernikahan Khadijah. Dari pernikahan ini Khadijah memiliki 6 putra putri. Yang 3, yang 2 laki-laki, yang 4 perempuan. Yang 2 Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Utsman bin Affan. Begitu saya menyebutkan Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Utsman bin Affan, di situ ada 2, Syiahnya ada 2 orang. Saya ceramah sambil diri-diri begini, mukanya langsung pucat, wajahnya langsung berubah. Begitu menyebut
Sayyidina Utsman dan Umar. Ini sepertinya karomahnya Sayyidina Utsman. Nama beliau disebut, setan-setan langsung berubah mukanya. Ini karomah beliau luar biasa. Itu pernikahan yang pertama. Pernikahan ini yang kedua adalah pernikahan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kalau dikatakan pernikahan paling ideal, pernikahan Sayyidina Ali ini adalah simbol persatuan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mengapa begitu? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, sampean sudah waktunya menikah, sudah dewasa. Nah, terus kira-kira saya minta siapa? Lalu kata Abu Bakar dan Umar, coba kamu lamar Fatimah, putri Rasulullah. Kamu pasti diterima. Rasulullah itu suka sama kamu. Akhirnya ngelamar. Setelah melamar Siti Fatimah, diterima oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah disuruh siap-siap. Kalau begitu, kamu akan menikah, siapkan mahar, mas kawin. Akhirnya karena Sayyidina Ali harta yang dimiliki itu hanya baju perang, baju besi, baju besinya dijual. Baju perang ya, baju besi dijual untuk mahar pernikahan. Yang membeli siapa? Yang membeli Sayyidina Utsman. Seharga 400 dirham. 400 dirham itu sama dengan emas 170 gram. Itu maharnya Siti Fatimah. Karena Sayyidina Ali tak punya apa-apa, jadi maharnya 170 gram. Tapi orang Surabaya itu tidak perlu 170 gram, terlalu mahal. 1 gram sudah cukup. Kadang setengah gram tidak sampai ya, kadang 50.000, 100.000, tidak sampai 1 gram sudah cukup. Jadi 400 dirham pada waktu pernikahan. Jadi pada waktu walimah, Sayyidina Utsman kakak apa kata orang Madura, luwai. Jadi kakak luwainya ini ya, baju besinya dibawa, dijadikan kado hadiah kepada Sayyidina Ali. Ini kado dari saya. Ini artinya bagaimana antara Khulafaur Rasyidin yang keempat ini memang benar-benar terjadi adanya persatuan. Nah, setelah Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, pada waktu perang Badar, istri Khalifah Utsman yang bernama Ummu Kulthum ini wafat. Bersamaan dengan itu, menantunya Sayyidina Umar, suaminya Hafsah, gugur dalam perang Badar. Setelah selesai iddah, Sayyidina Umar datang kepada Utsman. Sayyidina Utsman, sampeyan ini kan udah tidak punya istri. Nah terus gimana kalau jadi menantu saya? Hafsah itu masih belasan tahun. Ternyata kata Sayyidina Utsman, saya belum ada minat untuk kawin lagi. Karena Sayyidina Utsman belum ada minat, Sayyidina Umar mendatangi kamar akrabnya lagi, satunya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, gimana kalau sampeyan kawin lagi? Istrinya sudah 2 ya. Ditawari anaknya. Anak saya Hafsah ini janda, kasihan. Kalau dapat sampeyan saya suka. Ternyata Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab menolak, tidak menjawab ya. Akhirnya Sayyidina Umar perasaan, ini gimana ini? Menawarkan dan dijawab, mau apa tidak? Karena perasaan Sayyidina Umar curhat kepada Rasulullah. Gimana ya Rasulullah, nasib anak saya Hafsah? Saya tawarkan kepada Utsman, katanya belum akan menikah. Saya tawarkan kepada Abu Bakar, malah tidak menjawab. Milik perasaan. Ternyata kata Rasulullah, oh tidak begitu. Utsman akan dapat istri wanita yang lebih baik daripada anak kamu. Ternyata setelah itu Utsman dinikahkan dengan Ruqayyah, adiknya Fatimah. Sedangkan Hafsah, anak kamu akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar.
Loh, siapa Rasulullah? Saya yang melamar. Langsung dilamar Rasulullah. Setelah jadi dengan Rasulullah, Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar. Alhamdulillah anak saya sudah laku. Dapat siapa? Dilamar Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya dari itu kemarin saya tidak menjawab. Karena tempo hari Rasulullah pernah membicarakan Hafsah. Sepertinya Rasulullah tertarik. Nah kalau saya jawab gimana? Kok Rasulullah mau sama Hafsah, kok saya mau ambil? Kata Abu Bakar. Nah ini artinya bagaimana antara Khulafaur Rasyidin terjalin hubungan yang sangat baik. Isu-isu permusuhan, persaingan yang diskenariokan oleh orang-orang Syiah semuanya adalah fitnah. Dan itu tidak benar. Kita ini kalau membaca sejarah perjalanan para sahabat dan percaya sama Syiah. Karenanya kalau ada orang percaya kepada Syiah itu terlalu. Karena aliran Syiah itu tidak masuk akal untuk dipercaya.